Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Salsa Nuranggraini, bisa dipanggil Bu Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyebutkan fungsi Al-Quran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa yaitu qoro'a, yang berarti membaca. Kata dasarnya Quran berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan Nabi Muhammad ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Penjelasan yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang artinya bukan ucapan Nabi Muhammad, melainkan atau makhluk, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Bisa dipahami? Oh iya, bisa. Betul sekali. Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Yang keempat yaitu membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Al-Quran makna bacaan dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat, di antara lain di dalam Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Bisa dipahami anak-anak artinya? Ya, bisa. Pintar sekali. Selanjutnya yaitu nama-nama Al-Quran. Yang pertama, kitab Alkitab dapat kita temukan di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan di Al-Quran ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya atau Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Fungsi Al-Quran ada dua. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran dalam Islam, yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Bisa dipahami anak-anak? Betul sekali kalau bisa dipahami. Selanjutnya fungsi Al-Quran dalam Islam yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga yaitu petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran yang ditemukan dalam Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya, Al-Huda sebagai petunjuk dan Al-Furqan sebagai pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan salah. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Furqan pembeda dan lain. Mungkin itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.